Di tahun 2025 ini, Laboratorium Komputer dan Biometrika Hutan melaksanakan penelitian bertajuk pemodelan struktural interpretif untuk pengembangan indikator keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada pentingnya keberhasilan RHL untuk menyelesaikan permasalahan utama kehutanan, yaitu tingginya degradasi dan deforestasi. RHL pada dasarnya adalah pembenahan sistem pengelolaan hutan dan lahan yang merupakan masalah kompleks sehingga memerlukan indikator keberhasilan yang utuh dan komprehensif. Berdasarkan rasionalitas ini, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan penilaian keberhasilan kegiatan RHL secara utuh, yaitu merepresentasikan keseluruhan dinamika subsistem dalam bangun sistem RHL, dan komprehensif, yaitu diprioritaskan pada indikator yang kritis untuk sistem penilaian yang efisien dan efektif. Merujuk pada tujuan, metode yang diterapkan adalah pemodelan struktural interpretif yang merupakan teknik pemodelan sistem kompleks dengan membagi struktur indikator yang saling berhubungan. Implementasi metode ini disajikan dalam tahapan seperti direpresentasikan dalam presentasi ini, mulai dari penyusunan model konseptual sampai dengan uji coba struktur indikator. Pada tahapan awal dilakukan elaborasi indikator berdasarkan definisi RHL menurut PP nomor 26 tahun 2020 dan rasionalitas RHL berdasarkan pendapat narasumber dan literatur terkait dengan rehabilitasi, reforestasi, reboisasi, reklamasi atau revegetasi hutan dan lahan. Hasil elaborasi adalah 21 indikator yang mencakup representasi dinamika sistem biofisik, ekonomi, dan sosial budaya yang terbentuk karena adanya kegiatan RHL. Ke-21 indikator ini diperkirakan tidak terpisah dan saling berinterelasi dan dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan konsistensi dan akurasi hasil penilaian. Hasil analisis dengan pemodelan struktural interpretif menghasilkan nilai driving power dan dependensi antar indikator yang dapat diklasifikasikan dalam autonomous, dependent, linkage, dan independence. Secara sistemik, keterkaitan antar indikator menghasilkan struktur sistemik seperti yang disajikan oleh diagram ini. Berdasarkan pola keterkaitan ini, diperoleh gambaran bahwa 21 indikator ini pada dasarnya dapat direpresentasikan oleh 4 indikator pada kuadran linkage dengan driver power yang sangat tinggi, yaitu dinamika struktur tegaan yang merupakan perubahan struktur tegaan karena kegiatan RHL, peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan, intensitas gangguan terhadap tanaman RHL, dan penguatan kelembagaan. Di samping itu terdapat 2 indikator dengan kuadran independen dan driver power tinggi, yaitu kesiapan sistem pengaturan hasil dan dinamika harga produk tanaman hasil RHL. Merujuk pada hasil pemodelan ini, sebaiknya evaluasi keberhasilan RHL dalam sebuah unit manajemen minimal harus mengakomodasi 6 indikator ini yang merepresentasikan dinamika subsistem biofisik dan sosial yang semestinya terjadi karena kegiatan RHL. Implementasi indikator ini sangat dimungkinkan karena adanya ketersediaan data yang diperlukan. Demikian penelitian ini, semoga memberi manfaat bagi pengembangan kegiatan RHL di Indonesia dalam kerangka mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan lestari. Matur nuwun.